Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Nama saya Dio Gentano Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 3A dari Instansi Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap yang dapat kalian aplikasikan atau yang dapat kalian gunakan ketika kalian memakai aplikasi Figma. Jadi, aplikasi Figma itu adalah aplikasi desain yang dapat kita yang dapat kita eh, yang dapat kita tuangkan ide-ide kita ketika kita mempunyai ide-ide cemerlang dalam membuat aplikasi. Jadi di Figma ini nggak hanya sekedar membuat aplikasi, tetapi bisa juga membuat poster, membuat desain-desain yang lain seperti kayak desain baju atau desain yang lain. Tetapi desain baju itu lebih tepatnya bisa digunakan melalui Corel Draw. Nah, aplikasi Figma ini mirip dengan aplikasi Corel Draw. Mungkin kita bisa cari pertama itu. Oke, jadi Figma itu mempunyai dua jenis. Ada Figma berbasis mobile dan Figma berbasis web. Ketika kalian ingin mencari Figma yang berbasis web, maka kalian bisa mencari di browser atau di tempat searching yang kalian punya. Di sini saya mencarinya Figma. Setelah itu akan tampil di sini https www.figma.com. Jadi di sini kita bisa membuka aplikasi Figma. Dan apabila sudah mempunyai aplikasi Figma, maka buka langsung saja di aplikasi Figma-nya. Karena saya sudah mempunyai aplikasi Figma, maka saya akan membuka langsung di aplikasi Figma-nya. Oke, pertama-tama tampilan aplikasi Figma itu seperti ini ya. Seperti ini hasil dari beberapa project yang sudah saya buat dan yang sudah saya aplikasikan. Ini hasil-hasil project-project saya. Dan kalau ini adalah komunitasnya. Komunitas dari Figma. Ya. Setelah itu di sini ada draft. Draft ini untuk menyimpan hasil-hasil dari apa yang udah kalian buat project-projectnya. Nah, kalau ini keseluruhan project yang udah kalian buat. Jadi misalkan kalian buatnya nggak di draft, itu tetap masuk di all project. Jadi ini adalah keseluruhan projectnya. Di sini adalah sumbernya atau resource. Setelah itu di sini ada trash. Trash ini sampah. Jadi ketika project kalian itu udah kalian buang, ya udah akan masuk ke dalam trash. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke aplikasinya ya, pengaplikasiannya ya. Di sini kita coba mulai di all project. Coba kita buka Sigarpedia. Oke, ini aja kita buka. Nah, ini aplikasi yang sudah jadi, aplikasi yang sudah bisa dijalankan. Contohnya seperti ini. Oke, sorry, lanjut. Di sini tampilan tampilan splash screen ya. Coba kita jalankan. Nah, ini cara kalian menjalankan di Figma itu bisa seperti ini. Ini untuk preview. Jadi preview itu
kita bisa melihat sambil menjalankan. Nah, kalau beda lagi kalau tadi yang present, kalau present itu seperti ini tampilan runningnya. Jadi benar-benar pure hanya tampilan saja yang jalan. Oke, kalau preview seperti ini, kita tunggu sejenak sembari kita lihat tadi hasil project kita yang udah bisa kita klik-klik ya. Ya udah bisa kita prototypein atau ya udah kita prototypein. Jadi ini kita tunggu sebentar. Sigarpedia. Sepertinya ini lama guys. Jadi oke, kita lanjut aja ya ke training. Bagaimana sih caranya membuat tampilan-tampilan seperti ini? Nih, tampilan-tampilan seperti ini. Tampilan awal, tampilan login. Jadi kita akan membuat praktis hanya 2 page saja yang bisa kalian pahami dan bisa kalian aplikasikan di aplikasi Figma. Nah, ini adalah aplikasi kita. Sorry, salah. Kita akan membuatnya di page selanjutnya aja. Nah, ini tampilan aplikasi ketika aplikasi ini sudah bisa atau aplikasi ini sudah kita prototype. Maksudnya prototype itu apa? Prototype itu yang sudah bisa kita klik atau aplikasi itu sudah ada activity-nya, sudah ada aktivitasnya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini aplikasi yang sudah bisa dijalankan. Oke, kita akan melakukan training bagaimana sih caranya ngebuat seperti ini. Akan melakukan training di sebelahnya. Kita close. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di Figma. Seperti yang pertama itu ada move. Move itu kursor. Dan ada hand tool. Hand tool itu
Sorry guys, tadi uh, laptopnya mati ya. Oke, kita di sini akan menjelaskan atau memperkenalkan beberapa tools yang ada di Figma. Pertama itu ada move. Move itu bisa dibilang kursor, dan hand tool itu kita ingin menggerakkan ke arah yang kita inginkan. Setelah itu ada scale. Nah, scale ini kayak kita tuh ingin ngeblok beberapa, kayak contohnya ngeblok beberapa page. Nah, contohnya seperti ini. Itu scale. Tetapi scale ini jarang digunakan. Selanjutnya ini ada frame, ada section, ada slice. Pertama-tama yang akan kita gunakan itu yang udah pasti itu kita gunain frame. Nah, di sini ada beberapa tampilan atau ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi kayak contohnya kita ingin menggunakan frame-nya itu frame iPhone. Yaudah, kita pilih iPhone 16 atau iPhone yang ada di pilihan ini. Tetapi ketika kita ingin memilih Android, kita bisa lihat di sini ada Android Compact dan Android Medium. Selanjutnya di sini juga ada tampilan tablet. Di sini juga ada desktop. Selanjutnya di sini ada presentation, ada watch, ada paper, ada social media, ada Figma community, dan ada archive. Nah, makanya saya bilang karena di Figma ini sebenarnya sudah komplit, sudah bisa membuat beberapa desain. Contohnya kayak desain poster, desain desain poster dan desain kayak desain-desain yang biasa dibuat di aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, di sini kita akan menggunakan frame iPhone 16. Saya pilih aja ini Android 16. Oke. Maka ini akan berbentuk frame iPhone 16. Ketika sudah, kita duplikat dulu menggunakan Ctrl D. Nah, ketika sudah, kita berikan dulu, kita ingin membuat tampilan home dan tampilan login. Oke, ketika sudah, kita akan pertama-tama itu kita akan memilih apa yang ingin kita masukkan. Contohnya itu background apa yang ingin kita masukkan ke dalam. Nah, di sini kan ketika kita ngedesain, kita kan butuh yang namanya seperti aplikasi kompetitor. Kayak kita butuh referensi. Jadi referensi itu kita bisa nyari di Pinterest. Biasanya sih kalau saya carinya di Pinterest. Kita lihat tampilan aplikasi iPhone. Ini ya, tampilan aplikasi mobile. Kita tunggu sejenak. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai referensi kita. Kita pilih aja yang ini yang simple. Ini untuk home-nya ya.
jadikan referensi kita. Ketika sudah, kita masukkan ke dalam Figma, kita Ctrl V saja karena tadi kita salin ya. Oke, ini kan tidak kelihatan nih, ini karena masuk ke dalam frame login ya. Oke, kita akan pertama-tama kita akan membuat beberapa kita ingin membuat profile. Nah, di aplikasi Figma ini ketika kita ingin ketika kita ingin ketika kita ingin ukurannya itu sama persis, ukurannya itu tidak berubah. Nah, kalau kayak gini kan ukurannya tidak sama ya, tidak sama atau tidak bundar, maka kita bisa menggunakan shift. Jadi shift ini bisa kita tahan, kita panjat setiap kita menggunakan. Oke, ketika sudah kita taruh saja di situ, kita buat teksnya Hi Dio. Lagi di sini good morning. Kita sesuaikan ukuran fontnya di sini. Hai Davidnya lebih kecil, maka kita bisa kecilkan lagi menjadi 10 ukurannya, dan ini ukurannya bisa kita kecilkan lagi menjadi 14. Oke, ketika sudah, kita akan mencari action. Kita akan mencari action, yaitu di sini ada tombol notification. Nah, dari tombol-tombol itu kan nggak mungkin kita bisa membuatnya seperti rectangle, line, row gini, seperti yang di sini. Itu kita tidak bisa membuatnya. Jadi kita akan cari di action ini, dan kita bisa mencari di Iconify. Tunggu sejenak, Iconify-nya sedang berjalan. Oke, Iconify-nya sudah bisa tampil. Nah, di Iconify ini kita harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak tadi kita ingin mencari notifikasi adalah notification. Nah, di sini akan tampil. Jadi tinggal kalian sesuaikan, kalian ingin tombol notification-nya seperti apa. Saya ingin menggunakan tombol notification seperti ini. Nah, di sini kan ada dua import. Ada import as frame dan ada import as component. Jadi import as frame ini kalian itu tidak ada pokoknya ada perbedaannya nih antara import as frame dan import as component. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi kalau komponen ini benar-benar dia sudah dikunci, jadi ada perbedaannya lah. Dan beda lagi kalau frame. Nah, kalau frame ini kalau bedanya komponen dengan frame, kalau komponen ini kadang sama-sama sering digunakan dan lebih
digunakan lagi komponen, karena komponen ini bisa tampil di aset sini. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot kayak mencari tadi tuh mana ya, kayak ya udah kita bikin. Jadi kita tuh gak perlu nyari-nyari lagi kalau ingin sama, cukup cari di sini di aset ini. Kalau kita pengen otomatis ya, kalau kita pengen membuat komponen itu, kita bisa klik kanan mouse-nya. Setelah itu kita bisa create komponen, atau enggak kita bisa menggunakan Ctrl Alt key. Nah, maka akan membuat tampilan seperti tampilan notification. Oke, setelah sudah kita sesuaikan ukurannya. Yap, kira-kira sudah sama. Setelah itu kita akan membuat tombol pencarian memakai rectangle. Kita panjangkan dulu. Selanjutnya membuat rectangle satu lagi. Oke, kita sejajarkan dulu. Nah, ya kan sudah sejajar ya. Tetapi di sini kok bedanya, di sini pinggirannya itu bisa bulat, tetapi kok di sini pinggirannya masih panjang, masih tajam. Nah, itu kita bisa atasi dengan kita atur radiusnya. Jadi sini kita bisa mengatur radiusnya, bisa mengatur bagian pinggir kiri saja, bisa mengatur bagian pinggir kanan saja, dan bisa mengatur keseluruhan. Karena di sini keseluruhan, jadi kita atur menjadi 20 saja. Oke. Ininya juga sama, kita samakan 20. Jangan lupa ya, kalau untuk mengatur radiusnya itu bisa kita gunakan di sini, di corner radius. Ketika sudah, kita coba cari action yang namanya filters. Cari tempat tadi, filters. Oke, ketemu. Kita import as component. Kita masukkan ke dalam home. Kita tarik. Ini karena ini nggak kelihatan karena kita menutupi rectangle-nya. Oke, ini bagian atas saja. Oke, nice. Kita beri ukurannya, beri lebar lagi. Oke, mungkin segini masih kekecilan ya. Nah, ini segini cukup deh. Untuk desain-desain kayak gini, kalian tuh harus benar-benar teliti dalam melakukan yang namanya menyusun urutan-urutannya. Oke, di sini saya akan mencari search. Mana ini yang saya gunakan? Ini tadi ukurannya berapa? Ini ukurannya 26. Oke, kita buat di sini ukurannya 26 juga. Samakan. Oke. Oke. Sudah, kita buat teks lagi. Discovery City. Sini kita buat gini aja, search. Kita atur lagi. Kita besarkan. Disesuaikan saja.
Ketika sudah, kita akan membuat navbar yang kedua, yaitu navbar populer. Ini kita sejajarkan dengan yang atas. Oke, sejajar. Lagi dengan atas. Oke, sejajar. Kita buat radiusnya 20. Apakah ini sudah tengah? Oke. Ketika sudah, ini sorry, kita tengahin aja. Nah, ini bisa disesuaikan lagi, bisa mengikuti. Oke, dah selesai. Setelah itu kita akan buat lagi dalamannya. Kita tahan biar agar ukurannya sama. Ini kita buat warnanya agak sedikit berbeda. Kita buat terang saja. Oke, kita buat radiusnya 20 dan kita copy sebanyak 4 kali. Oke, sudah berhasil di copy. Kita atur lagi. Oke, sip. Sini atasnya adalah kita kasih teks populer di atas ini. Oke, saya itu soal ini sepertinya nggak usah menggunakan bold. Bold itu apa? Bold itu mempertebal teks. Oke, ketika sudah, kita buat teks lagi di sini ya, recommended. Kita boldin. Kita boldin recommended. Kita besarin fontnya menjadi 20. Kita copy aja. Oke, ketika sudah, ini nggak boleh. Oke, sudah, kita akan buat lagi tampilan kecil saja. Kita tengahin. Oke, radiusnya 20. Ini kita buat di untuk pinggir-pinggirnya. Ini nggak masuk ke home guys. Masukin lagi. Oke, dan sebelahnya. Oke, selanjutnya kita buat navbar di bawah. Kita buat, di sini kita bisa lihat di navbar yang paling bawah, navbar home, itu untuk radius hanya untuk ujung kiri dan ujung kanan. Kita akan buat 20, masing-masing 20. Oke, ketika sudah,
kita akan mencari lagi action yang namanya home. Kita cari, kita samakan aja. Kita bisa pakai home-nya. Kita bisa gunakan ini. Kita tambah lagi untuk frame-nya. Kita buat lagi 2020. Kita bedakan warnanya. Oke. Kita beri teks home. Oke, ini kenapa kita beri teksnya home? Karena ini kita masukin lagi ke dalam frame home-nya. Nah, oke. Ini kenapa kita masukin ke dalam home, atau kenapa kita tulis home-nya saja dibanding yang lainnya. Itu adalah karena kita istilahnya itu masuk ke dalam tampilan home. Jadi ini ketika kita klik home. Beda lagi ketika kita klik like, ketika kita klik explore, dan ketika kita klik profile. Kita cari lagi. Oh, sorry. Profile. Kita bisa gunakan ini aja. Setelah itu kita butuh like. Dan setelah itu kita butuh explore. Oke, sudah. Ini numpuk semua di sini, guys. Oke, ini navbar yang akan kita buat. Ini kita samakan dulu ukurannya. Sepertinya ini kekecilan ya. Kita buat ukurannya 30. Ini juga kita buat 30. Oh, ini nggak masuk. Oke. Kalau kurang besar, kita bisa besarin lagi. Sepertinya kurang besar. Oke, pas. Ini tampilan navbarnya sudah selesai. Oh sorry, satu lagi sebelum kita bikin adalah line bawahnya biar seperti icon pada umumnya. Buat ukuran 180, ketebalannya kita buat 2.
Seperti ini nih kebesaran guys. Oke. Oke, ini bisa kalian sesuaikan lagi ya. Selanjutnya di sini tampilan loginnya kita cari lagi referensi untuk tampilan login. Untuk loginnya kita bisa ambil kita bisa ambil ini aja, simple. Oke. Untuk loginnya kita buat simple seperti ini saja dengan menggunakan tadi rectangle. Oke, kita atur lagi radiusnya, kita buat 10 saja, kita sesuaikan dulu. Oke, setelah itu kita duplikat, Ctrl D. Ketika sudah, kita duplikat lagi, Ctrl D. Ctrl C. Kita agak panjangkan. Oke, ketika sudah, kita masukkan teksnya, username, password, dan di sini login. Kita sesuaikan lagi ukurannya, posisinya. Oke. Sebenarnya untuk teks ini guys, teks ini kita bisa menyesuaikan dengan target user kita. Contohnya target user kita itu umuran 40 ke atas. Yaudah, kita bikin font ini yang bisa terlihat oleh mereka. Jadi font ini nggak yang menyusahkan mereka, tetapi membantu mereka. Contohnya kalau untuk umuran 40 ke atas kan harus menggunakan font yang lebih besar. Jadi kita bisa tambahkan lagi ukurannya menjadi 20, menjadi 22 gitu. Ya, cukup kita buat sini. Kita buat berapa hilang nih? Oke, di sini kita akan buat forgot password. Nah, untuk ini kan harus kita kecilkan. Kecilkan 14, kita pinggirkan di sebelah. Oke, sudah. Dan di sini dan have an account. Have an account. Change up. Ini kita buat lebih besar. Oke.
Oke, eh, jadi di sini kita sudah berhasil membuat tampilan. Yang pertama tampilan login dan yang kedua tampilan home. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya prototyping. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung masuk ke prototype-nya. Kita klik dulu. Kita klik prototype. Oke, prototype itu ketika kita sudah ngeklik, kita langsung bisa menggunakannya. Contohnya di sini kita akan memilih di sini belum sejajar. Yang ini sejajar ya, tapi di sini kita Ctrl LTK dulu biar satu komponen. Oke, lanjut kita prototyping. Arahnya ke sini karena ketika kita sudah melakukan login, kita arahkan ke tampilan home. Oke, ketika sudah, kita coba ya. Oh, tapi sebelum itu prototype itu gak hanya kita geser-geser saja, gak hanya kita tarik-tarik saja, tapi di prototype itu kita bisa melakukan ide kalian. Jadi misalkan kalian ingin ketika login itu ada sedikit animasi, itu bisa menggunakan after delay. Selanjutnya kita lihat di actionnya ini, navigate to, setelah itu di destinationnya home, dan di animationnya bebas. Di animationnya ini kalian bisa memilih apa yang ingin kalian buat. Kalian juga bisa memilih smart animate. Smart animate ini otomatis akan melakukan animasi pintar. Oke, kita buat. Oke, pertama kita akan running, lakukan preview. Ketika sudah, kita klik login. Nah, maka di sini akan tampil halaman home. Oke, mungkin segitu saja praktik dari yang bisa saya bantu ya, atau yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa bantu di kolom komentar. Mungkin segitu saja. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.